Persilahkan Solver Agung untuk membawakan presentasi 8 langkah sukses. Tidak akan lama-lama, teman-teman, kurang lebih sekitar 30-an menit. Jadi teman-teman tolong simak baik-baik, ini sesuatu hal yang luar biasa banget, sesuatu yang powerful banget, sesuatu tools di mana yang menghantarkan teman-teman untuk mengetahui bagaimana cara menjalankan microgold dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Silakan ke Pak Solver Agung. Oke, beri aplaus dulu buat kita semua, boleh? Kalau saya lihat dari tepuk tangannya sih kayaknya masa depannya masih belum terlalu sukses kayaknya. Oke, sekali lagi saya pengen tahu ya, tepuk tangannya coba lihat, mari kita semua beri tangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa la ilaha illallah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya untuk berbagi. Saya juga mohon izin untuk para leader saya di sini, mohon izin untuk berbagi. Yang jelas Bapak Ibu, saya cuma pengen disclaimer dulu pertama, saya bukan yang paling hebat di depan sini, tapi kebetulan daftarnya duluan aja. Jadi karena daftarnya duluan, akhirnya kemudian coba untuk menekuni jadi leader duluan. Tapi kemudian ini adalah peluang untuk kita semua. Mungkin saya hari ini berdiri di sini, tapi next mungkin Bapak dan Ibu semua yang menjadi depan sini. Oke? Baik, alhamdulillah kemarin dapat kesempatan untuk bisa bersama dengan Bosman Madigo ikut dalam trip Rusia dan sebagainya. Masya Allah. Baik, karena waktunya singkat, saya mungkin agak sedikit brief ya 8 langkah sukses. Sebenarnya ini ada di dalam buku Terlanjur Kaya dengan Bisnis Jaringan. Ada yang pernah punya bukunya? Nah, ada yang udah pernah punya bukunya tapi belum baca bukunya? Banyak ya? Oke, baik. Kalau yang udah kesini-sini udah gak dapat bukunya tuh, bener gak? Yang daftar sekarang gak dapat bukunya kan? Maka yang kemudian udah pernah daftar dapat bukunya, segera dibaca ya. Jadi ini hanya sekedar stimulasi saja. Setelah itu adalah Bapak Ibu baca. Kalau Bapak Ibu gak punya bukunya, cari bukunya ya. Insya Allah di kantor ada kayaknya ya. Baik. Kita lanjut saja, ada 8 langkah sukses yang kemudian dibagikan dalam buku tersebut untuk kita bisa sukses di microgold ya, atau bahkan di filigrana. Bagian pertama, mungkin saya tidak perlu jelasin diri, nama saya Solver Agung, saya adalah genetikolog. Memang fokusnya adalah bagaimana how to develop people and solve the people based on their genetic. Itu aja singkatnya. Next kita bisa ngobrol lebih jauh lagi. Boleh di next. Nah, kita langsung aja ya kepada 8 langkahnya. Langkah pertama adalah vision. Apa Bapak Ibu? Vision. Baik. Saya mau tanya di sini sebelumnya. Ada yang sudah dulunya ya, mungkin sampai sekarang pernah atau rutin mendengarkan videonya Bosman Madigo? Ada? Nggak semua, banyak ya. Oke. Ada pernah dengar videonya atau bahkan ikut zoomnya Bosman Madigo? Boleh? Pernah? Nggak apa-apa. Boleh angkat tangan. Saya pengen tahu di sini. Oke, kalau ada yang udah pernah lihat, kemudian ada yang pernah punya terbesit dalam dirinya, pengen banget bisa foto bareng Bosman Madigo, ada? Ada. Oh, oke. Berarti jadi di sini lebih banyak pada pengen fotonya atau pengen sukses bareng Bosman Madigo? Oh, dua-duanya. Oke, baik. Gak cuma sekedar foto, tapi juga bisa sukses bersama dengan Bosman Madigo. Kenapa? Karena kita adalah menjadi mitranya beliau. Gitu ya. Nah, itu juga yang menjadi impian saya. Sering banget saya dari dulu nonton videonya, buat narasi yang sangat luar biasa di YouTube dan sebagainya. Kemudian ikut grup Telegramnya juga. Ada ikut grup Telegramnya beliau? Oh, oke, baik. Kita sama-sama ada ya. Nah, kemudian saya cuma terbesit dalam diri saya, mau ikut trainingnya mahal. Setuju gak nih? Oh, setuju. Kayaknya curhat ya. Nanti kita curhat bareng-bareng sama Bos Len. Oke. Lalu kemudian saya berpikir gimana caranya bisa bersama dengan Bosman Madigo, tapi kemudian kalau bisa itu juga menghasilkan, ternyata ada peluang yang sangat berharga kita jadi mitra beliau. Jadi langkah pertama yang paling penting buat kita semua ada duduk di sini adalah kita men-set up apa yang menjadi visi besar kita ke depan. What is our vision? Mimpi kita, dream kita. Makanya saya tulis ada 3 kata kunci di situ, begin with the end in mind. Apa sih yang mau kita capai dalam hidup gitu? Setuju nggak? Kita punya waktu yang sama kan? 24 jam, 7 hari dalam sepekan, 30 hari dalam sebulan, sama aja kan? Tapi apa yang membedakan kita dengan yang lain? Yang membedakan kita dengan yang lain adalah kita punya visi, yang lain mungkin jadi belum punya visinya. Hari ini kita mungkin sudah bergabung dengan microgold, yang lain belum bergabung dengan microgold. Itu poin dasarnya. Jadi kita perlu membangun dream kita sejauh mana kita pengen melangkah. Karena
life is short, hidup ini singkat dulu ya. Tinggal bagaimana kita bisa men-setup dengan sebaik-baiknya. Maka boleh dituliskan sekarang, tulis satu visinya. Apa sih visi terbaik yang Anda punya, yang menjadi nilai berharga buat kemudian Bapak dan Ibu untuk melangkah dalam hidup, terutama dalam join di bisnis Microgold. Karena menurut saya, ketika kemarin saya ikut terus, itu hanyalah sekedar cuma hadiah saja yang memang sudah diberikan. Itu sekedar itu saja menurut saya. Tapi visi besar yang kita punya harus lebih daripada itu. Apalagi kalau kita bisa buka websitenya Microgold. Masih ingat nggak apa kalimat di dalam website Microgold? Emaskan Indonesia, Indonesia emas 2045. Itu visi besar, itu big picture tuh, luar biasa. Kalau Microgold aja sudah punya visi besar itu, kita juga punya visi besar. Karena ternyata ketika saya mempelajari banyak orang-orang sukses, mereka cuma punya satu dalam hidupnya. Mereka tidak ingin kaya sendirian, mereka ingin juga mengkayakan orang lain. Mereka ingin bermanfaat orang lain. Kenapa? Dengan begitu banyak hadiah yang kemudian didapatkan. Bagi saya kurs itu adalah bagian hadiah daripada ketika kita berpikir untuk orang lain. Sekarang di sini yang hadir, ada nggak yang itu datangnya bukan karena sendiri, tapi karena memang diajak, diberitahu oleh orang lain? Ada? Berarti orang-orang itu adalah orang-orang yang kemudian valuable, bernilai buat Bapak Ibu semua. Karena mereka care sama Bapak Ibu semua. Ya. Jadi bikin with the end in mind. Kemudian adalah visi dunia dan akhirat. Jangan sampai bisnis kita di Microgold ini hanya cuma sampai di dunia, tapi nggak bawa dampak kepada akhirat. Itu percuma sekali. Jadi kalau memang masih belum siap untuk kemudian membangun secara visi akhirat, bikin sekarang. Belum ada kata waktu terlambat ya, belum ada kata terlambat. Bikin sekarang. Yang ketiga adalah kapal besar dan sekoci. Saya secara pribadi selalu membedakan ketika saya melangkah, apa yang saya kemudian capai, mana yang menjadi kapal besar, mana yang jadi sekoci. Kalau dalam konsepnya di Stephen Covey itu ada yang namanya urgent and important. Mana yang kemudian kita bisa klasifikasi dalam hidup. Ini Microgold ini jadi kapal besarnya Bapak Ibu atau jadi sekoci, itu penting. Karena itulah yang menentukan bagaimana kita punya semangat dalam menggapainya. Visi itu ibaratnya matahari, dia punya energi yang besar untuk kita bisa melangkah. So, first step is about vision. Tentukan visi terbaik Bapak Ibu yang menjadi kapal besar untuk bisa melangkah. Oke, sepakat Bapak Ibu? Oke, baik. Kedua, next. Kita bicara komitmen. Visi hanya sekedar visi kalau tidak dibangun dalam sebuah komitmen. Bapak Ibu udah jauh-jauh dari rumah, ada yang tadi saya spill dari luar kota datang ke sini, ya kan, ingin mendapatkan satu insight, pencerahan, ya, enlightenment buat Bapak Ibu semua, kemudian juga bisa ketemu bersama Tigo, punya visi yang besar, nggak cukup. Kedua apa? Komitmen. Hadir di sini, ikuti setiap eventnya, ikuti setiap langkah-langkahnya, maka should be persistent, harus melangkah dengan persisten, dan harus dimulai dari small to big actionnya. Itu komitmen. Ya, dari hal yang kecil sampai pada hal yang besar dalam kehidupan. Yang terakhir adalah ini yang penting dan nggak ada yang dimiliki mungkin atau belum mungkin kita belum pahami adalah bicara tentang alpha wave. Setiap hari manusia itu punya gelombang dalam kehidupan dia. Ada gelombang alfa, beta, ada theta, ada delta, di atasnya gamma gitu ya. Maka sebaik-baik gelombang dalam kita menjalani sesuatu adalah berbicara berada di gelombang alfa. Gelombang alfa itu adalah passionate. Jadi kalau Anda, Bapak Ibu menjalankan bisnis Microgold sampai kayak lupa waktu, udah malu ternyata. Berarti Bapak Ibu sedang berada dalam gelombang alfa menjalankan bisnis itu. Tapi kalau kemudian lagi jalan bisnisnya, aduh capek nih, ini nggak dapat nih, berarti Anda lagi dengar di gelombang alfa. Anda belum mencintai, belum fulfill dalam bisnis tersebut. Gitu. Berarti masih di beta, masih hitung-hitungan. Kan beta begitu, gelombangnya kesadaran, hitung-hitungan. Nggak dapat sekali, udah nyerah. Nggak dapat sekali, nyerah gitu. Itu berarti gelombang beta. Tapi kalau gelombang alfa, Anda benar-benar fulfill. You love this work, you love this business, gitu. Jadi Anda benar-benar menjalannya dengan senang, nyaman, tenang, gitu ya. Bahkan pepatah Jepang mengatakan bahwa keberuntungan itu datang di tempat-tempat kebahagiaan, tempat-tempat keceriaan. Maka cerialah, bahagialah pada saat menjalankan Microgold. Kenapa? Karena Anda sedang membantu orang lain, bukan hanya bantu diri Anda. So, number 2, step 2 is about commitment. Anda bangun gelombang alfanya dalam diri. Ada istilah kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Pernah dengar nggak? Ya kan? Kerja keras itu bicara tentang output sama dengan input. Kita menjalankan sesuatu dapat inputnya berdasarkan apa yang berdasarkan input yang kita lakukan. Kedua, kerja cerdas itu bicara tentang kita di level yang lebih tinggi. So the last itu adalah kerja ikhlas. Banyak orang perspektif bahwa kerja ikhlas itu bekerja karena Tuhan. Oke, that's it, itu benar. Tapi dalam konteks yang lain, kerja ikhlas adalah berbicara tentang Anda kerja menikmati apa yang Anda lakukan. That's it, ikhlas.
Maka jalanilah mikrokode ini dengan atau filigrana nanti dengan kerja ikhlasnya Anda. Masuk ke gelombang alfa, nikmati setiap jalanannya. Mau prospek gagal, nikmati, gitu. Ya. Kemudian prospek lagi gagal, nikmati. Kenapa? Karena memang begitulah kehidupan. Ya, kita harus menikmatinya. Nanti dengan sendirinya maka Tuhan akan kirimkan banyak sekali pertolongan buat kita. Oke, next yang ketiga bicara make a list. Ya, ini sebenarnya hampir sama semua diajarkan dalam net business networking. Tapi setidaknya kita punya daftar 100 orang. 100 orang yang kita kenal. Pak, susah Pak, gitu kan? Atau solver, susah Pak, solver. Coba buka kontak phone Anda. Apakah kurang dari 100 atau lebih dari 100? Kontak phone ya? Lebih dari 100 kan? Betul. Bikin kontak list. Saya diajarkan waktu itu pertama kali di Bandung sama Coach Hidayat. Di post buat Coach Hidayat beliau juga belajar saya bikin 100 list, gitu kan? Setelah dari 100, kemudian Anda berusaha untuk klasifikasi mana-mana yang memang menjadi punya peluang besar, gitu ya, yang akan menerima dalam ajaran Anda dalam bisnis ini. Maka saya selalu bilang, bicaranya Pareto Law, ya, hukum Pareto 20-80 kalau kita mungkin pernah memahaminya, bahwa dari sekian 100 itu, ya nggak 100 ya, betul nggak? Tapi setidaknya dari 100 itu kita punya acuan nama, ya, orang-orang yang memang kita doakan semoga di antara 20% dari 100 itu akan menjadi tim kita. Ya, and the last, yang ketiga ini yang saya lakukan dalam tim saya, yaitu menggunakan genetik karakter plus behavior. Saya sudah pakai di beberapa entitas bisnis yang saya proven. Sampai ada salah satu entitas bisnis yang pada akhirnya dia menggunakan metode ini. As simple as saja, misalnya contoh dalam konteks secara golongan darah misalnya. Saya genetik karakter. Atau mungkin dengan case yang lain bisa menggunakan DISC, MBTI dan sebagainya. Atau mungkin pendekatan-pendekatan lain. Kalau saya lebih cenderungnya pada segi genetik karakter misalnya. Ada yang golongan darah A ini? A, K, B, AB, O. Oke, ada yang belum tes golongan darah? Ya. Nggak apa-apa kalau yang belum tes golongan darah, memang Anda duduknya di sini. Ya. Kalau Anda tes golongan darah, lalu Anda golongan darah bangsawan atau biru, mungkin nggak duduk sini. Ya kan? Sayang sekali ya. Gitu. Baik, yang golongan darah ini sebenarnya lebih kepada kalau dalam kajian kita dalam genetikologi, yaitu bicara tentang bagaimana pendekatan awal. The first impressionnya kita bagaimana mengenali orang, closing orang itu dengan golongan darah, simple as that misalnya. Mungkin ada kajiannya beda ya, kita menggunakan pendekatan sendiri. Kalau kata kuncinya A itu adalah golongan darah yang A, apa-apanya dipikir, analisa. Berapa banyak yang golongan darah A di sini ketika diajak untuk hadir di tempat ini dia tanya, acaranya apaan sih? Berapa lama gitu kan? Ketemu siapa gitu. Termasuk dalam konteks secara dia kalau dalam join bisnis ini gitu kan. Yang golongan darah B ada. Oke, B itu adalah apa-apanya dibayangkan, berimajinasi, berkreasi. Anda sama tukang bubur hampir sama ya, sama-sama halusinasi ya. Jadi nggak mudah buat golongan darah B ikut join dalam satu bisnis sebelum kemudian bisnis itu masuk dalam pikirannya dia, dalam satu dreamnya dia. Gitu. So makanya kita perlu komunikasinya harus pas sesuai dengan impressionnya dia pada saat di awal. AB ada? Oke, AB itu kata kuncinya ada bukti. Jadi kalau mau bicara tentang bahwa bakso itu enak, jangan cuma ditanya enak nggak bakso? Ada saya tahu saya belum makan baksonya gitu. So biarkan dia pegang dulu kartu microgoldnya, dia lihat-lihat, dia raba, oh begini kartu microgoldnya gitu. Ikut dalam sebuah event, dia merasakan ketemu bos dan sebagainya, dia benar-benar dapetin betul-betul truly ya experience. Karena orang golongan darah B memang perlu itu. Terakhir golongan darah O ya, ada yang O di sini? Berapa banyak? Oh banyak. Ya. Oh memang fokusnya pada orang, jadi mudah sekali interaksi dengan orang, bahkan orang baru pun bisa langsung dikenal ya, gitu kan? Gampang cerita, gampang dekat, ya kan? Gampang gak enak aja sama orang. Gitu. Jadi ketika dia kemudian diajak dalam satu entitas bisnis, maka dia kadang suka lihat siapa orang yang sudah masuk duluan. Biasanya kemudian dia ikut, ya. Walaupun kadang mohon maaf, suka ditikunya udah gitu ya. Kenapa? Sering tipu ya. Dan kita berserah untuk ditipu. Gitu. Ya ini cuma as simple aja karena memang dalam konsep dalam strata genetikologi golongan darah itu masuk di level paling bawah. Saya menggunakan di level paling atas itu bicara gender intelligence, kemudian bicara tentang genetikologinya personality, dan saya expert di situ dan kemudian juga building capacity. Oke, ya, mungkin next kita punya sesi khusus begitu.
Oke, next. Ya, invite. Ya. Pertama apa tadi? Vision. Kedua, komitmen. Ketiga, make a list, bikin listnya. Ya. Keempat, invite dong, ya kan? Ajak dia untuk ikut dalam program kita. Saya rasa buat setiap tim yang ada di sini, leader-leadernya punya program yang luar biasa masing-masing. Ajak. Ya, kenapa? Karena memang disitulah letak mereka mendapatkan edukasi yang terbaik dalam bisnis ini. Oke, maka ajak ikut event, dampingi sama event, jangan ditinggal-tinggalin gitu kan. Nanti dia malah bingung gitu kan. Ini apaan? Gak ngerti apa itu bro atau itu sis gitu kan. Saya sendiri waktu apa sih bro itu bro gitu. Ada sis sebagainya nggak paham kan, maka dampingi dia. Kelas adalah diskusi santai setelah event, tanya gimana hasil tadi setelah ikut event dan sebagainya, kemudian tanya lagi gimana kira-kira tertarik atau enggak, atau bagian mana yang mungkin perlu diperjelas dan sebagainya. So, step 4, invite dia. Dan itu adalah peluang besar untuk dia masuk kepada dalam keluarga besar Introbot atau Filtran. Biarkan dia jadi hot tuh, ya, dari yang warm jadi hot ya, semangat ya. Kadang ada yang udah ikut Zoom, ya overview, semangat banget gitu kan, tapi nggak segera kemudian di bagian selanjutnya, step selanjutnya. Apa itu? Step 5, ya, setelah presentasi, kemudian dipresentasi dengan baik, diedukasi baik, gitu kan. Nah ini penting, karena nanti adalah ujungnya follow up. Kalau cuma sekedar ikut presentasi semangat tapi nggak di follow, juga sama aja. Oke, so di presentasi setiap kita perlu naik kelas. Ya, yang mungkin hari ini belum bisa ngomong, bukan nggak bisa ngomong karena nggak bisa ngomong ya, maksudnya nggak bisa bicara untuk menjelaskan sesuatu, maka belajarlah. Gitu. Karena mereka, orang-orang yang mau akan dijadikan koordinator kita, mereka pengen tahu informasi ini. Maka jadilah kita naik kelas dengan kita memulai untuk bicara. Karena bicara itu ada sesuatu yang perlu dibiasakan. Ya. Bisa karena biasa. Kalau memang kita belum mampu nih, nggak ngerti gimana cara bicaranya, maka poin nomor 3-nya pinjam kekuatan. Cara apa? Kontak leadernya, bikin bertiga tuh, ya bersama leadernya 3 untuk bantu jelaskan. Atau apa? Pinjam kekuatannya dengan cara apa? Ikut dalam event-event. Next, step 6, setelah step 5, yaitu adalah follow up. Bring them to the next step. Sekali lagi, mereka yang sudah ikut join dalam event, mereka yang sudah kemudian dapat presentasi, mereka tuh lagi semangat-semangatnya, ya. Sayang banget kalau nggak segera di follow up. Ibaratnya api itu udah lagi panas-panas, kemudian nanti mendingin. Kenapa? Karena kita nggak segera follow up. Sayang banget, ya. Waktunya juga terbatas. Maka segera follow up, benar-benar care banget sama orang-orang yang kita ajak. Ketahuilah yang kita ajak itu adalah mereka adalah calon-calon keluarga yang akan bisa bersama-sama dengan kita menuju kesuksesan, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Next, setelah follow up, yang ketujuh adalah konsultasi dan duplikasi. Ini adalah step ketujuh atau step yang memang perlu lebih tinggi lagi dalam konteks secara kita lakukan sukses. Ya ini adalah kita ngomongin tentang chain of leadership. Berbicara chain of leadership itu bicara gini secara sederhananya. Kalau kita mau jadi leader yang terbaik, maka kita perlu jadi pengikut yang terbaik. Maka proses yang selanjutnya adalah duplikasi sistem. Follow the system. Duplikasi, follow the system. Setiap leader dan grup yang ada di sini, saya yakin masing-masing sudah punya duplikasi sistem yang masing-masing. Ikuti saja, follow aja the mentornya, ikuti langkah-langkahnya. Kalau memang mau ikut dalam satu program khusus, nanti setelah kita mau punya ruang untuk kita dalam segi kapasitas, dalam segi komunitasnya kita besar dan kita juga bisa bangun sistem itu sendiri, kita sudah uji coba, boleh silakan. Tapi kalau tidak, maka ikuti dulu, follow the system. Ya, setelah itu baru kita akan bisa berdiri sendiri. Oke, last, berbicara tentang step ke-8, yaitu buku training dan function. Ya. Keep sharpening the saw. Pisau ini selalu tajamkan. Bahkan saya sendiri merasa ya, kadang suka kelewat informasi. Ya. Apalagi kemudian mungkin tim atau keluarga besar saya gitu kan. Makanya ini yang perlu kita bangun dalam keseharian kita ketika kita gabung dalam robot. Selalunya adalah keep sharpening the saw. Kita perlu terus ikut belajar, kita terus update informasi-informasi supaya tidak ketinggalan ya. Dan always giving. Mungkin kita belum leader hari ini secara status, tapi secara personally kita adalah pemimpin. Maka pada saat kita kemudian berada di bisnis ini, selalulah berbagi, selalulah kemudian pengen menjadikan orang lain juga terbaik dalam hidup ini. Oke, sebelum saya close, saya invite satu orang, mungkin ada yang berani maju ke depan. Oke, baik. Luar biasa. Luar biasa. Beri aplaus dulu dong.
Enggak ada. Cuma satu mic ya. Oke, dengan Bu siapa? Bu Nani. Bu Nani dari Bogor. Bu Nani boleh pegang. Oke, baik. Dari 8 langkah sukses saya nggak nanya lagi step 1 sampai apaan enggak. Tenang aja karena ini bukan ujian. Tapi yang mau saya tahu adalah hal apa yang membuat pada akhirnya Bu Nani ikut gabung dalam Microbot dan visi besarnya apa untuk gabung dengan Microbot? I'm a single parent. Oke. I have to work for my family, for Oke, my son. ini taruh sebentar. Before you are continue, ada yang perlu butuh translation? Ya, oke, next. So I have to work for my son. Oke, beliau adalah single parent, nggak perlu ya. Punya 2 orang anak, Saya dia harus lagi berjuang cari ya. gitu ya, saya lagi cari apa yang saya suka gitu. Oh, cari apa yang disuka. Yang to work. To Oke. work hard, I to do. Oke, terus ketika bertemu dengan Microbot, bagaimana? Saya dari dulu suka sama Bosman. Sama Oh, sama Bosman ya? Suka sama Atom. Iya, iya, iya. Suka lihat apa Video-videonya beliau. Mungkin nanti bisa ditarakan sama Bosman kalau. I want to meet him. Oke. Ya. Nanti kalau udah ketemu apa yang mau disampaikan ke Bosman? Pengen foto. Oh, pengen foto. Nggak yang disampaikan saya suka sama Bosman loh gitu. Oke, baik. Last. Kalau ibu diberikan kesempatan jadi leader, berdiri di depan sini, kemudian apa yang mau ibu sampaikan buat teman-teman bapak ibu semua yang ada di sini? Ayo berjuang. Ayo berjuang. Oke, baik. Beri aplaus buat Bu Nani. Oke. Saya ada satu edisi khusus nih untuk Barak sama Mas Hidayat. Udah tinggal terakhir satu-satunya ini, last edition. Saya kasih buat ibu, buat kalian sudah maju. Terima kasih. Ini adalah kartu Microbot 0,1 gram, tapi ini adalah cetakan terbatas. Terima kasih. Sama-sama. Limited edition, Limited ya. edition. Terima kasih banyak. Oke, beri aplaus lagi buat ibu. Oke, baik. So, kita recap sekali lagi dari step 1 sampai step 8. Baik, step 1 apa? Langkah suksesnya? Vision. Kedua, komitmen. 3, make a list for invite. Kelima, presentation. 6, follow up. 7, konsultasi dan duplikasi. 8, ya masih ada di depan kan ya. Kita contek ya, buku training function. Oke, beri aplaus buat ibu semua ya. Gak apa-apa, saat ini masih baca, tapi saya yakin bahwa semoga apa yang 8 langkah sukses ini bisa kemudian terpraktik dalam hidup kita. Dan kemudian kata ibu tadi, kita berjuang untuk menghadirkan emas di Indonesia, terutama buat keluarga kita. Masih ingat dengan polanya 1, 1, 2? Oke, 1 keluarga dengan 1 kilogram selama 2 tahun. Semoga itu terwujud dan kemudian banyak hadiah untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.